The football is just the day. So I've been actually close to the last 6 months or 1 year into a lot. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place. Persib lagi-lagi tak bisa menang hadapi tim promosi. Begini kekesalan yang dirasakan Bojan Hoda. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda menyesalkan kegagalan timnya membawa pulang 3 poin dari markas PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung. Ya, klub berjuluk Maung Bandung ini harus puas meraih 1 poin saja. Padahal ada 2 peluang emas dari titik putih yang andai bisa dimaksimalkan dengan baik, maka catatan positif akan diraih Mark Klok dan kawan-kawan. Ada 2 hadiah penalti yang diberikan wasit Axel Febrian Sinaga tapi gagal dikonversi menjadi gol. Eksekusi William Barros pada menit 70 melambung ke atas, sedangkan sepakan Mark Klok di akhir injury time babak kedua dimentahkan Cahya Supriyadi. Secara keseluruhan permainan, Persib dinilai oleh Bojan Hoda sudah tampil baik, terutama dari sisi pertahanan karena tidak banyak memberi lawan ruang menciptakan peluang. Sorotan lebih diberikan Bojan kepada pemain depan, karena aliran serangannya masih kerap putus ketika memasuki zona seperti akhir, sentuhan akhir pemain yang tidak klinis juga perlu diasah lagi. Kami gagal memanfaatkan 2 penalti, jadi apa yang harus saya katakan saat ada 2 penalti gagal dalam 1 pertandingan? Menurut saya dari pertahanan, kami sudah bermain dengan baik, kecuali penalti. Menurut saya mereka tidak menciptakan peluang lain dan hanya ada 1 tendangan dari luar kotak penalti. Itu artinya kami baik-baik saja. Tetapi dalam penyerangan, kami tidak cukup banyak memiliki peluang dan tentu saja penyelesaian akhir belum berada di kondisi terbaik. Bagi saya tidak ingat kapan ada 2 penalti gagal pada 1 pertandingan, ungkap Bojan Hoda. Hanya 1 poin yang bisa dibawa pulang Persib ke Bandung. Meski begitu, Bojan melihat ada hal yang positif dari timnya, yaitu motivasi untuk terhindar dari kekalahan saat tertinggal lebih dulu. Dalam laga ini, gol penyama kedudukan lahir pada menit 95, umpan silang Ramon Tankue dari sektor kanan dimanfaatkan oleh pemain belakang, Patricio Matricardi yang maju membantu serangan. Tak terima ditahan Malut United, oknum fans Persija panas lihat Ciro Alves ribut di akhir laga. Duel Persija Jakarta kontra Malut United di Jakarta International Stadium Sabtu kemarin berlangsung dengan penuh drama. Hujan kartu, saling dorong antar pemain, hingga lemparan sepatu menghiasi laga pekan ketiga Super League 2025-2026 tersebut. Pertandingan berjalan intens sejak menit awal, tuan rumah Persija langsung memberi tekanan saat laga baru berjalan 2 menit. Tekanan tak cuma datang dari pemain, Jackmania yang menyaksikan pertandingan di tribun pun ikut memberi teror kepada lawan, hingga lemparan sepatu pun sempat terjadi di tengah-tengah laga. Saat Malut United mendapat jatah sepak pojok di babak pertama, Ciro Alves yang jadi eksekutor awalnya diteriaki oleh penonton. Teror semakin menjadi ketika oknum supporter melemparkan sepatu ke arah mantan pemain Persib Bandung itu. Beruntung sepatu tak mengenai Ciro Alves. Sejurus kemudian, pria terduga pelaku pelemparan langsung diamankan oleh steward di lapangan, supporter lainnya ikut menggiring pelempar itu keluar tribun. Tensi pertandingan justru meningkat di paruh kedua, sampai jumlah kartu bertambah signifikan. Di babak pertama, wasit pertandingan Rio Permana Putra hanya mengeluarkan 1 kartu kuning dari kantongnya. Namun, di babak kedua, ada 4 kartu kuning dan 1 kartu merah. Bermain dengan 10 orang membuat Persija kesulitan, mereka kemudian kebobolan di menit ke-71 lewat gol spektakuler dari Yance Sayuri. Kejebolan membuat pertandingan semakin panas. Beberapa saat selepas Yance mencetak gol, aksi pelemparan benda ke arah lapangan kembali terjadi. Steward kemudian sigap meredam situasi. Persija kemudian menyamakan kedudukan lewat gol Maswell Souza di menit ke-82, ketegangan kembali terjadi, kali ini penonton di tribun yang berdekatan dengan bangku cadangan Malut United. Beberapa pemain Malut United nampak menunjuk-nunjuk ke arah tribun penonton, sebagian pemain Persija berusaha mendekati tribun tersebut untuk menenangkan massa. Tentu kejadian seperti ini seharusnya tidak terjadi lagi, apalagi fans Persija Jakarta juga sempat mengutarakan terkait keinginan larangan supporter away dihapuskan. Padahal laga melawan Malut ini merupakan pertandingan home yang seharusnya bisa menjaga marwah di kandang sendiri. Namun alih-alih introspeksi, oknum fans malah berbuat onar dengan para pemain lawan. Kembali dipercaya masuk skuad Garuda, begini reaksi sangat luar biasa dari Beckham Putra. Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, mengungkapkan rasa syukurnya setelah kembali mendapat kepercayaan untuk memperkuat timnas Indonesia. Ya, namanya termasuk dalam daftar skuad pilihan pelatih baru Patrick Kluivert. Mereka akan menghadapi Kuwait dan Lebanon dalam ajang FIFA Matchday pada bulan September. Saat ditemui awak media, Beckham mengatakan bahwa ia sangat bersyukur bisa dipercaya lagi masuk timnas. Ia menyadari ini bukan hal mudah,
jadi ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Meski hanya laga persahabatan, Beckham menegaskan dirinya siap tampil maksimal demi meningkatkan performa skuad merah putih. Namun, ia juga menekankan pentingnya pemulihan cedera sebelum kembali berlaga di lapangan. Beckham juga memperhatikan persiapan mental dan fisiknya. Ia sadar betul bahwa atmosfer pertandingan internasional sangat berbeda dari laga di level klub. Terkait persaingan di dalam tim, Beckham mengaku siap bersaing secara sehat. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya layak mendapat kepercayaan dari pelatih. Beckham menilai, Kuwait dan Lebanon sebagai lawan yang berat dan akan menjadi tantangan serius bagi skuad Garuda. Namun, ia melihat ini sebagai kesempatan berharga untuk menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia mendatang, seperti Arab Saudi dan Irak. Alhamdulillah bisa dipercaya lagi ke tim nasional, karena tidak mudah juga bisa dipercaya ke timnas. Yang terpenting saya memaksimalkan kesempatan yang ada dan memberikan yang terbaik. Yang terpenting saya fokus untuk penyembuhan, karena alhamdulillah kemarin hasil MRI juga saya membaik dan semoga bisa cepat bergabung nanti. Ini bagus karena kita akan melawan negara dari Timur Tengah juga, jadi ini persiapan yang sangat bagus buat tim Indonesia, apalagi tim nasional, karena kita akan menghadapi Arab dan Irak. Dan ini adalah FIFA Matchday yang sangat bagus untuk Indonesia dan semoga bisa memaksimalkan, ungkap Beckham Putra. Tom Haye semakin dekat dengan Persib Bandung. Begini tanggapan di luar dugaan Jordi Amat. Sebagaimana yang diketahui, Tom Haye saat ini sedang menjadi perbincangan hangat usai belum mendapatkan klub jelang penutupan bursa transfer. Ya, berbeda dengan rekan-rekannya di timnas Indonesia yang sudah mulai berlatih, Tom Haye kini justru sedang menunggu pinangan klub lain. Sempat dikaitkan dengan beberapa klub Belanda, pemain berusia 30 tahun tersebut justru kini dikabarkan bakal ke Asia Tenggara. Persib Bandung dan Bangkok United dikabarkan menjadi klub yang berminat untuk mendatangkan ex-pemain SC Heerenveen tersebut. Menurut jurnalis, Haris Pardede atau yang akrab disapa Bung Harpa, agen Tom Haye mengonfirmasi bahwa dua klub tersebut memang tertarik. Menurut Bung Harpa, dia harus segera mendapatkan klub baru agar bisa menjaga kebugarannya jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober nanti. Dia tidak ragu Tom Haye merupakan sosok yang sangat profesional sehingga akan menjaga kondisi fisiknya dengan berlatih di rumah. Namun, Bung Harpa menilai bahwa berlatih sendiri di rumah dengan klub akan menghasilkan output yang jauh berbeda. Oleh karena itu, Bung Harpa berharap Tom Haye tidak mengulangi kesalahan musim lalu yang dimana telat mendapatkan klub. Meski demikian, dia masih berharap Tom Haye masih bisa berkarir di Eropa seperti yang dilakukan Justin Hubner. Tom Haye ini kabarnya akan merapat ke Asia Tenggara ke Bangkok United atau ke Persib Bandung, tapi sedang negosiasi menurut agennya. Ini mengulangi apa yang terjadi musim lalu, dia lambat mendapat klub sehingga fitnessnya menjadi isu. Kita lihat, banyak juga yang dipertimbangkan. Tetapi buat saya berharap dia seperti Justin Hubner. Dia masih 29-30 main di Fortuna Sittard, atau di Heracles. Kita jujur saja Eredivisie dengan Super League beda jauh. Tapi apapun keputusan dia kita hargai, ungkap Bung Harpa. Di sisi lain, bek Persija Jakarta, Jordi Amat juga menanggapi rumor mengenai Tom Haye yang akan merapat ke Persib Bandung. Jika isu ini benar, maka dia akan mengikuti jejak Jordi Amat dan Rafael Struijk yang lebih dulu melanjutkan karirnya ke Liga Indonesia. Jordi Amat sebagai rekannya di timnas Indonesia pun ikut menanggapi rumor tersebut. Apalagi, bila Haye bergabung dengan Persib, maka mereka akan bentrok dalam duel syarat rivalitas antara Persija versus Persib di Super League. Ada banyak rumor sepanjang musim panas, jadi saya tidak tahu. Saya tidak berbicara dengan Tom, jadi yang pasti ini terlihat sebagai pilihan terbaik untuknya. Saya harap dia bisa menemukan tim yang bagus, proyek yang bagus, untuk menikmati sepak bola dan bahagia. Saya mendoakan yang terbaik untuknya, dia teman yang baik, ungkap Jordi Amat. Nah, kalau Tom Haye itu dia akan merapat ke Asia Tenggara, ke Bangkok United atau ke Persib Bandung.